Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Menjadi Muslim Produktif di Era Distraksi Digital. Saat ini kita hidup di zaman serba digital atau serba teknologi yang bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi bisa memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, sementara di sisi yang lain, teknologi bisa menjadi sumber distraksi terbesar, di mana sebuah era distraksi digital, ada media sosial, video game, atau mungkin permainan online, streaming video, dan notifikasi yang tiada henti seringkali membuat waktu kita hilang begitu saja. Ketika kita pernah berniat untuk membuka HP dan membaca Al-Quran digital, namun malah berakhir melihat media sosial yang lain yang isinya tidak jelas arahnya, hingga terkadang ada manusia yang malah melalaikan waktunya untuk beribadah seperti menjalankan kewajiban sholat, lalu menghilangkan keutamaan daripada sholat tersebut. Pentingnya memanajemen waktu dalam Islam ini harus kita tegakkan, karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat pertama sampai kedua yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita sebagai umat muslim harus sadar bahwa waktu yang kita gunakan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Waktu yang kita gunakan haruslah produktif. Berarti kita harus bisa melakukan aktivitas sepanjang hari dan menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat seperti beribadah, menuntut ilmu, dan bekerja. Bagaimanakah menjadi seorang muslim yang produktif di era yang serba digital? Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, kita sebagai umat muslim harus meluruskan niat. Teknologi ini bisa sebagai sarana ibadah, di mana ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita juga harus bisa menggunakan sebuah wadah. Nah, di sini peran teknologi bisa digunakan untuk jalan dakwah, belajar ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan mempermudah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita meniatkan menggunakan teknologi sebagai wadah untuk berdakwah, memberikan pembelajaran hidup, maka teknologi ini akan berperan positif. Seperti contoh ketika saya memberikan ceramah seperti ini, saya juga menggunakan teknologi sebagai wadahnya untuk memberikan pandangan hidup, memberikan pembelajaran bagi kita sebagai umat muslim agar tidak salah dalam melangkah di dunia ini dan mendapatkan keberkahan di jalan Allah Ta'ala.
Di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim harus menyibukkan diri dengan cara beribadah, kemudian bersedekah, dan juga menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Meluruskan niat bukan soal di dalam hati saja, melainkan juga dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa niat kita tulus karena Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu memanajemen waktu. Disiplin dalam membatasi screen time. Kemudian kita juga harus bisa membuat jadwal khusus untuk membuka media sosial. Jangan biarkan notifikasi mengontrol hidup kita. Rasulullah pernah mengajarkan yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim dilarang untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Sebagai contoh, ketika kita mencari sebuah informasi yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, atau mungkin mencari informasi tentang judi online misalnya. Nah, hal tersebut justru malah akan merugikan diri kita sendiri, karena informasi yang tidak berguna seperti itu, ketika kita pernah membacanya, kemungkinan ada manusia yang tertarik untuk mencoba, dan hal itu jelas tidak dibenarkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, ketika kita ingin memanajemen waktu dengan baik, kita harus bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk membaca hal-hal yang positif, termasuk membaca ilmu pengetahuan, membaca ilmu agama, serta bisa membaca literasi, kisah-kisah Nabi maupun hal lain yang bisa menambah hasanah ilmu kita sebagai seorang mukmin yang baik, serta meneladani apa yang Rasulullah terapkan. Kemudian poin yang ketiga, kita harus bisa memfiltrasi konten. Di era disrupsi seperti ini, informasi jelas sangat banyak bertebaran di media sosial. Kita harus memilah dan memilih informasi agar kita tidak tergiring dalam opini yang sesat, terutama berbagai contoh yang sudah terlihat selama ini. Banyak opini-opini negatif yang bisa menggiring kita sebagai umat muslim, memecah belah umat muslim, serta mengadu domba umat muslim agar tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim atau mukmin yang baik sudah seharusnya memfiltrasi konten agar kita tidak tersesat dalam memperoleh informasi yang kita cari. Memilah dan memilih ini bukan hanya soal memfilter saja, melainkan juga meyakini apa yang menurut kita baik dan apa yang menurut kita tidak baik, sehingga informasi yang kita dapatkan bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian poin yang keempat yaitu menjaga ibadah dari distraksi. Apabila azan sudah berkumandang, kita harus bisa meletakkan gadget dan mengambil air wudhu untuk segera menjalankan ibadah sholat tersebut. Jangan biarkan konten digital membuat hati kita keras dan malah melalaikan sholat wajib yang sudah seharusnya kita lakukan secara tepat waktu. Ketika menjaga ibadah dari distraksi ini, kita jangan hanya membaca teorinya saja, tetapi kita harus bisa membuktikan
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah waktu kita lebih banyak menggunakan gadget atau malah sebaliknya, ibadah yang kita lakukan akan terbuang sia-sia atau percuma karena kita lebih banyak menggunakan gadget untuk hal-hal yang sekiranya kurang bermanfaat? Seperti contoh, ketika terlalu banyak memainkan game online, maka orang tersebut kemungkinan akan melalaikan waktunya, atau mungkin tetap menjalankan ibadah tetapi dengan waktu yang mepet atau sampai habis waktunya. Misalnya, ketika ada orang bermain game online di waktu subuh sesudah sahur, maka secara otomatis dia akan melalaikan waktu untuk menunaikan sholat subuh sampai batas waktu terakhir sekitar jam setengah 6 pagi. Hal tersebut merupakan tindakan yang kurang baik karena lebih mementingkan game online ketimbang ibadah wajib. Oleh karena itu, menjadi muslim yang produktif artinya kita mampu memanfaatkan alat digital untuk menunjang dan meningkatkan kualitas diri serta meningkatkan ibadah yang kita lakukan. Mari kita jadikan media ini sebagai wadah untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pandangan dan meningkatkan informasi positif agar amal ibadah kita bisa meningkat di bulan yang penuh berkah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.